Demam berdarah adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Penularannya dilakukan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat, penyakit demam berdarah pertama kali diketahui sekitar tahun 1950-an di Filipina. Dua ilmuwan Jerman, F.A. Johannes Loeffler dan Frost, tercatat sebagai penemu virus Aedes aegypti penyebab penyakit demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti adalah pembawa virus yang berbadan kecil serta memiliki garis-garis putih pada kaki dan badannya. Nyamuk ini dapat berkembang biak di genangan-genangan air bersih maupun air yang terpolusi atau kotor. Hal inilah yang menyebabkan wabah demam berdarah kerap terjadi pada musim pancaroba. Cara penyebarannya, virus akan terbawa dalam kelenjar ludah nyamuk, lalu nyamuk menggigit manusia. Bersamaan dengan terhisapnya darah, virus demam berdarah pun berpindah. Gejala penyakit demam berdarah umumnya adalah panas yang tinggi, nyeri kepala, rasa nyeri di belakang mata, nyeri otot atau sendi, dan perdarahan berupa bintik-bintik merah di bawah kulit. Pengecekan darah biasanya dilakukan untuk memastikan keberadaan virus tersebut. Perkembangan virus endemi demam berdarah menyebar ke seluruh dunia, dari mulai Afrika, Amerika, Asia, dan Samudra Pasifik. Nyamuk ini tersebar luas di daerah tropis dan subtropis, terutama di daerah perkotaan. Kasus demam berdarah di Indonesia pertama kali dilaporkan di Jakarta pada tahun 1968. Sejumlah data menyebutkan bahwa kasus demam berdarah terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan pada tahun 2006, wabah besar demam berdarah menyerang lebih dari 100.000 orang di Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat pada tahun 2010 ada 5 provinsi endemi demam berdarah tertinggi: Bali, Ibu Kota Jakarta, Kalimantan Timur, Jogja, dan Kepulauan Riau. Kini World Health Organization atau WHO menyatakan 2,5 juta penduduk dunia terancam terinfeksi virus demam berdarah, terutama Brazil yang merupakan daerah endemis demam berdarah tertinggi di dunia. Tahun ini saja, sudah lebih dari 200.000 kasus demam berdarah dilaporkan di Brazil. Sementara itu, Indonesia adalah daerah endemis demam berdarah kedua di dunia. Tahun 2012, hampir 100.000 kasus demam berdarah terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah terus menganjurkan sejumlah langkah antisipasi demam berdarah. Di antaranya dengan menguras dan menyikat dinding tempat-tempat penampungan air, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mengubur atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan, serta menabur bubuk larvasida atau bubuk anti jentik nyamuk. Hindari penyakit, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan saat ini kami telah bersama Dr. Daniel Witanto untuk berbincang tentang antisipasi demam berdarah yang biasa hadir ketika musim hujan tiba. Dan kami terus mengingatkan untuk Anda yang ingin berpartisipasi, kami membuka layanan interaktif di 29546188 untuk Jakarta dan di 02129546189 untuk Anda yang di luar Jakarta. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Apa kabarnya? Mas Adrian ya. Baik, kabar baik sekali. Mungkin kita ini antisipasi nih dok, karena saat ini sudah masuk musim hujan. Sudah masuk musim hujan. Dan demam berdarah kan cukup mengancam. Iya, banyak. Sebenarnya saya ingin tahu dulu pertama datanya ya dok, kalau misalnya dari berapa kasus sih sebenarnya 1 tahun? Oke, jadi sebetulnya ini sudah dianggap mengancam seluruh dunia, tidak hanya negara tropis ternyata ya. Sekitar 2,5 miliar penduduk dunia terancam demam berdarah. Itu kan berarti cukup banyak ya kasusnya. Terus di Indonesia sendiri dan di seluruh dunia ya, ada 100 juta kasus setiap tahunnya. Yang mana seperempatnya itu kasus-kasus yang cukup berat. Berarti dari demam berdarah terjadi komplikasi-komplikasi. Begitu. Bahkan 5% dari itu mematikan, bisa menyebabkan kematian. Oke, dan itu penyebab kematiannya apakah karena penanganan yang terlambat atau gimana dok? Iya, biasanya kenapa sampai mematikan itu karena awareness-nya kurang, karena terlambat ditangani. Karena kalau kita cepat dan menggunakan terapi yang
artinya cepat dan agresif untuk langsung menangani dan meringankan gejalanya, menghambat terjadinya komplikasi, maka dapat diturunkan sampai kurang dari 1% angka kematiannya, begitu. Oke. Kalau gejala-gejala sendiri yang bisa kita deteksi secara sebagai orang awam, terlihat dari apa sih dok? Orang yang sudah terkena penyakit demam berdarah tersebut. Baik, jadi orang yang terkena demam berdarah biasanya demam. Demamnya tiba-tiba tinggi. Kalau kita Berapa? terkena tipes kan biasanya anget-anget begitu ya. Tapi kalau ini virus demam berdarah dengue ini dia panasnya tinggi. Sampai bisa berapa sampai derajat? 40 derajat Celcius. 40? Iya, kalau tidak kuat pun mungkin anak-anak bisa kejang begitu ya. Dan banyak terjadi pada anak-anak dan kecil ya, bahkan bayi sekalipun. Intinya dia disebarkan oleh nyamuk. Begitu. Oke, dan ada katanya saya juga dengar ada bintik-bintik merah. Bintik-bintik merah betul seperti sekali. Apa tuh? Ya, jadi panas tinggi tadi yang mendadak tiba-tiba, terus kadang muncul bintik-bintik merah. Karena itu adalah tanda-tanda perdarahan sebetulnya pada kulit. Oh, oke. Nah, petyhie kita istilah kedokterannya ya. Jadi di mana muncul bintik-bintik merah dikarenakan trombosit yang drop. Oh, Ya, Oke. trombosit adalah yang membuat darah menjadi membeku. Nah, di sana karena dia kadarnya rendah sekali si trombosit itu, maka terjadi perdarahan. Bisa sampai menyebabkan mimisan juga ya dok? Betul sekali. Jadi bentuk perdarahan kalau di kulit titik-titik merah tadi. Jika di hidung ya karena ada mukosa hidung di sana yang dapat pecah, maka bisa terjadi mimisan. Oke. Pada gusi bisa perdarahan gusi. Bahkan pada lambung dapat terjadi perdarahan lambung dan saluran cerna. Tapi itu kalau misalnya sudah cukup serius ya dok? Iya. Kalau sudah serius. kalau misalnya saya penasaran kalau bintik-bintik merahnya itu apa Iya. bedanya kalau misalnya saya bisa membandingkan dengan mungkin alergi begitu? Alergi. Kalau alergi biasanya kita rentangkan begitu, dia akan hilang. Tetapi pada petyhie atau bintik merah tadi itu kan perdarahan dari kapiler yang pecah. Maka kalau kita rentangkan dia itu tidak hilang. Jadi tidak hilang waktu kita gerakkan begini, kita rentang tangan kita yang ada titik merahnya itu tidak hilang dan biasanya cukup banyak. Tesnya juga awal kalau kita ke dokter kan biasanya diperiksa fisik, diperiksa lab, juga diperiksa itu dibebat tangannya lalu dia akan keluar bintik-bintik merah banyak. Oke. Nah, itu tanda awal. Nah kalau tempatnya sendiri di mana sih biasanya yang paling banyak terjadinya penyebaran virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti ini sih dok? Di perkotaan dan di mana-mana ya, Mas ya, karena memang itu kan nyamuk dia berkembang biak di air yang bersih, bukan di air kotor. Oh, justru air yang bersih? Air yang bersih. Jadi banyak sekali kan kalau kita lihat mungkin pot-pot yang terbuka Iya. begitu ya, gentong yang tidak ditutup mungkin atau di rumah mungkin ada mungkin seperti tempat atau balkon atau apa ya Iya. yang terisi air tanpa kita sadari dan itu air bersih. Airnya tampak bersih, tidak apa-apa, tetapi di sana si nyamuk tadi itu bertelur begitu. Nah, telurnya ini banyak sekali menetas di musim seperti sekarang ini, musim hujan ya begitu. Oke. Dan itu biasanya menyerang di jam-jam berapa aja sih dok? Nah, jam nyamuk itu mencari makan adalah pada siang hari sebetulnya. Tapi maksudnya di sini mulai dari pagi hari dan sampai sore hari. Jadi kalau kita paling sering itu digigit nyamuk Aedes itu, nyamuknya itu bentuknya seperti loreng-loreng kakinya. Yang Ya, hitam putih, hitam putih itu gitu pada ya? pagi hari kan dia sudah mulai keluar. Nah, itu paling banyak di situ. Jadi pagi hari saat matahari mulai terbit dan sore hari sebelum maghrib. Jadi itu kita waspadai. Ya, kita harus lindungi dari nyamuk dan kalau bisa sumber si nyamuk tadi, sumber hidupnya si nyamuk tadi kita harus kurangi perkembangbiakannya. Oke. Gitu. Nah tindakan apa yang kita bisa lakukan apabila kita ini sudah terkena virus tersebut dok? Tindakan awal yang paling sederhana kita bisa lakukan apa? Sudah terkena ya. Jadi Iya. kalau kita merasa panas tinggi, panasnya tiba-tiba tinggi tadi seperti gejala yang disebutkan, maka kita harus cepat memeriksakan diri kepada dokter. Ya, jangan dipiara lama-lama karena virus ini kan bisa ganas, bisa gawat, bisa berat, bisa sampai shock, bisa sampai perdarahan. Jadi kalau di awal-awal kita cepat, itu kemungkinan tertolong dan tidak sampai komplikasi itu masih harapannya besar sekali. Tapi harus cepat. Jadi dalam 3 hari biasa terjadi panas-panas tadi, Mas ya. Nah itu kita harus memeriksa diri ke dokter, diperiksa fisiknya, ya secara gejala-gejalanya, pemeriksaan laboratorium juga. Sekarang sudah ada pemeriksaan yang dapat mendeteksi demam berdarah bahkan dari hari pertama infeksi. oke. Jadi itu bagus ya untuk deteksi dini. Dan sudah banyak di klinik-klinik ya pemeriksaan NS1 seperti itu ya. Nah, karena pada pemeriksaan antigen lain seperti IgM atau apa itu biasanya hari ke-5 sampai hari ke-7 baru terdeteksi. Tapi di awal dari gejala fisik,
perdarahan di kulit tadi, mungkin mimisan berdarah dan lain sebagainya, itu kita sudah bisa mendeteksi dari awal. Oke, dan Jadi deteksi dini penting sekali. paling penting itu. Penting sekali. Saya penasaran kalau tadi dokter sempat menyebutkan beberapa kali komplikasi yang bisa terjadi akibat DBD. Apa sih komplikasinya? Ya, komplikasi yang bisa terjadi paling parah perdarahan, dan yang paling berat lagi adalah shock. Ya, jadi terjadi shock itu berarti tekanan darah sampai drop. Karena plasma di dalam tubuh kita sudah bocor ya, permeabilitas pembuluh darah jadi meningkat, plasmanya bocor, darahnya mengental, tekanan darah menurun, langsung orang bisa terjadi shock, bahkan bisa pingsan dan terus terjadi kematian. Begitu. Bisa jadi penggumpalan darah juga di mana-mana yang kita sebut DIC ya, disseminated intravascular coagulation. Jadi trombosit tadi kan kurang, lalu terus tubuh itu merespon, ayo kita bekukan gitu ya, terus terjadi pembekuan darah di mana-mana, akhirnya dapat terjadi shock tadi dan terjadi kematian. Bicara tadi mengenai trombosit yang turun, ini ada saya dapat informasi untuk pengobatannya menaikkan trombosit dengan diberikan jus jambu biji, benar nggak Jus sih? jambu, iya banyak dipercaya di masyarakat. Nah itu bagaimana Intinya tuh? sebetulnya adalah pemberian cairan. Kenapa? Karena terjadi hemokonsentrasi atau pengentalan cairan tubuh tadi. Karena plasma yang bocor, peningkatan hematokrit di dalam darah, sel-sel darah itu, dan juga penurunan trombosit. Jadi kan kental darah kita. Jadi kita lebih baik banyak minum. Minum apa saja. Oh jadi bukan karena si jambu bijinya? Ya itu ada Karena enak sedikit loh. banyak ya. Enak juga begitu ya. Tetapi cairan, intinya cairan. Iya. Jika kita perawatan di rumah pun pada gejala ringan diabetes, kadang kita di rumah ya, tidak masuk rumah sakit. Betul. Itu sebaiknya ibu-ibu di rumah, misalnya anaknya itu curiga misal ke arah sana ya, minum yang banyak, diberikan ASI, misalkan anak masih bayi ya, Iya. ataupun minum yang banyak. Karena di rumah sakit pun itu diberikan infus ya, diberikan melalui infus. Kalau kita sudah tidak bisa minum atau makan atau ada gejala-gejala lain seperti mual, kita harus banyak cairan. Harus bahkan diinfus jika kita tidak bisa minum karena kita muntah-muntah terus begitu. Oke, dan kalau dari pencegahannya sendiri dok, apa sih yang bisa kita lakukan untuk sebenarnya mencegah kita terkena demam berdarah, baik itu dari kita mengurangi gitu si nyamuk-nyamuk ini tadi ya dengan atau apa gimana? menguras dan lain sebagainya, tadi menutup lalu mengubur tadi ya 3M tadi. Lalu juga tubuh kita harus ditingkatkan kekuatan kekebalan tubuh kita. Lalu kita juga harus menghindari gigitan nyamuk itu sebisa mungkin ya, diberantas nyamuknya. Lalu kita lindungi diri mungkin dengan obat nyamuk oles, mungkin tidur dengan kelambu kalau anak-anak begitu ya. Nah caranya tadi meningkatkan daya tahan tubuh kita dalam cuaca yang seperti ini gimana dok? Apa mungkin ada perlu tambahan semacam kayak vitamin, mineral ataupun aktivitasnya? Kira-kira saran dari dokter seperti apa? Ya, yang jelas kalau daya tahan tubuh tinggi berarti stamina juga harus kuat, ya kan? Kita harus mengkonsumsi makanan bernutrisi tinggi, lalu makan banyak makanan yang bergizi, vitamin, mineral, suplemen itu dipersilahkan ya, diperbolehkan. Artinya kalau kita kuat, mungkin saja dia menginfeksi, tetapi daya tahan tubuh kita bisa mengatasinya, tidak sampai menjadi sakit begitu. Ada pantangan makanan dok bagi penderita penyakit DBD? Ya biasanya tidak ada, cuma disesuaikan dengan kondisi dan gejalanya. Jika dia terjadi iritasi lambung atau terjadi mual muntah, tentunya kita menghindari makanan yang dapat memicu mual muntah tadi. Jadi sebaiknya konsumsi yang lembut-lembut begitu ya makanannya. Begitu. Jadi pengobatan pada dengue tadi atau demam berdarah ini kebanyakan adalah dari gejalanya. Jadi kita redakan gejalanya, kita rawat ya, turunkan panasnya, kurangin gejala-gejala mual, lalu gejala lambung, usus juga yang mungkin mengalami gangguan begitu. Oke. Dok, terima kasih sekali atas informasinya dan juga tips-tipsnya. Ini tentunya sangat bermanfaat buat kita dan juga buat yang menyaksikan Indonesia Morning Show pagi hari ini ya dok ya. Baik. Selamat beraktivitas hari ini dok. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, dan kita juga harus mengingat itu 3M tadi ya, mengubur, menguras, dan menutup. Betul, dan kita ke informasi selanjutnya mengenai kawasan Johar Baru Jakarta Pusat tampil meriah dengan aneka pawai serta pentas seni yang ditampilkan. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut, tetap di Indonesia Morning Show.